Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Genbiers, dimanapun kalian berada. Apa kabar nih? Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia ya. Senang sekali rasanya saya, Salma Aulia, kembali hadir di podcast Gen Bincang, Gen di Tegal, Bincang-Bincang. Episode kali ini tentunya tidak kalah menarik dari episode-episode podcast Gen Bincang sebelumnya, karena pada episode kali ini kita akan membahas terkait peran generasi muda sebagai agen of change dalam menumpas bahaya narkotika di lingkungan sosial. Tentunya saya tidak sendiri di sini, teman-teman. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batang. Ada Bapak Krisna Anggara, SHMSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya Pak Krisna akhir-akhir ini apa nih, Pak? Selain pekerjaan sehari-hari, olahraga pastinya. Iya. Okay. Karena kesehatan tetap perlu dijaga, gitu ya. Walaupun pandemik cenderung sudah mulai landai, jangan lupa juga untuk tetap berolahraga. Iya, betul. Perlu di highlight ya, Pak ya. Ya, tetap harus olahraga. Oke, Pak. Terkait peran generasi muda sebagai agen of change dalam menumpas bahaya narkotika pada lingkungan sosial saat ini, menurut referensi yang sudah saya baca dari Indonesian Drugs Record 2022 yang kebetulan diterbitkan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Nasional Narkotika atau BNN, terdapat 53.405 kasus narkoba di Indonesia, di mana dari jumlah total penduduk Indonesia ada 275,8 juta jiwa. Tentunya angka kasus narkoba yang sangat banyak ini mengiris hati para generasi muda nih, Pak. Yang mana secara tidak langsung bahwa masyarakat Indonesia tentunya sudah mengenal akan obat-obatan terlarang dan salah untuk dipergunakannya, gitu ya, Pak. Nah, yang saya ketahui salah satu pencegahan primer dari penyalahgunaan narkoba ini adalah penyuluhan, penerangan dan pendidikan akan narkoba itu sendiri ya, Pak ya. Nah, untuk itu pada podcast kali ini kita akan membahas tuntas dan menelisik secara tuntas terkait peran generasi muda sebagai agen of change dalam menumpas bahaya narkotika di Indonesia sendiri. Mungkin di sini teman-teman Genbiers ingin tahu nih, Pak, lebih detail apa sih narkotika itu dan apa saja jenisnya. Monggo, Pak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan mengenai pengertian dari narkotika itu sendiri gitu ya, kita mesti merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika gitu ya. Nah, di dalam undang-undang tersebut pada pasal 1-nya itu dijelaskan tuh yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat gitu ya. Perhatikan katanya, zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sifatnya sintetis maupun semi sintetis. Artinya ini sintetis itu adalah dia murni kimiawi kayak gitu ya, yang kalau dikonsumsi itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran bagi si penggunanya gitu, kemudian mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan kayak gitu. Nah, jadi dari definisi itu kita bisa melihat gitu ya, bahwa sejatinya kalau kita bicara narkotika, selain kalau kita bicara yang dilarang gitu ya, ini juga digunakan secara legal sebenarnya di dalam dunia medis gitu, di dalam dunia kesehatan gitu ya. Makanya di dalam pengertian itu tertera gitu kan, zat atau obat gitu. Nah, jadi narkotika itu legal sepanjang misalkan digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan misalkan izin dari pihak yang berwenang gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika disalahgunakan gitu. Itulah yang disebut dengan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba gitu. Oke, itu bicara dari segi definisi gitu. Kemudian kalau kita bicara dari sisi penggolongannya gitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tersebut juga dijelaskan gitu. Kalau kita bicara narkotika itu dibedakan ke dalam 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3 gitu ya. Maksudnya apa? Dibedakan ke dalam 3 golongan ini. Kalau golongan 1
Kalau kita bicara hukum positif ya, yang mengatur saat ini tidak boleh digunakan untuk keperluan medis, gitu. Jadi peruntukannya itu baru untuk keperluan penelitian, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, gitu. Itu pun harus diberikan berdasarkan izin dari menteri terkait, berdasarkan masukan dari kepala BPOM, gitu ya. Contohnya apa? Kalau kita bicara narkotika golongan 1, sabu, ekstasi, ganja, heroin, kokain, banyak sebenarnya jenisnya yang tercatat dalam lampirannya itu. Tapi kalau kita bicara golongan 1 yang populer saat ini, baik di wilayah Indonesia maupun di lingkup global, itu yang tadi saya sebutkan 5 itu. Ganja, sabu, ekstasi, heroin, kokain. Kemudian untuk golongan 2. Golongan 2 ini sudah mulai boleh digunakan untuk keperluan medis gitu, tetapi sebagai opsi terakhir gitu. Contoh yang paling banyak digunakan yang mungkin populer contohnya adalah morfin. Misalkan, morfin digunakan apa? Misalkan sebagai obat bius oleh dokter anestesi pada saat misalkan melakukan operasi terhadap seorang pasien, gitu. Nah, itu dibolehkan, gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak digunakan sebagai bahan campuran dari obat-obatan yang biasanya dikonsumsi kalau kita merasa kurang sehat atau kita dalam kondisi sakit, kemudian dokter memberikan resep, memberikan obat kepada kita. Nah, kalau ditelisik, nah, obat yang diproduksi itu umumnya memiliki kandungan narkotika, gitu ya. Contohnya apa? Kodein misalkan. Kodein itu digunakan sebagai campuran dalam obat batuk. Kalau kita misalkan batuknya ini lumayan parah, nggak sembuh-sembuh, sudah sekian minggu kayak begitu ya. Nah, biasanya kita butuh obat batuk yang tidak cukup kalau kita hanya beli di warung atau toko sebelah. Ya, kita harus beli obat batuk yang dosisnya ini lebih tinggi, gitu ya. Nah, biasanya dokter itu akan meresepkan obat batuk yang memiliki kandungan kodein. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambarannya. Berarti terdapat kalau misalnya golongannya ada 3 golongan tersendiri ya, Pak ya, dengan kriteria masing-masing. Kemudian efek dari masing-masing golongan tersebut apa aja, Pak? Oke, saya bicara mungkin secara umum ya, gitu. Kalau bicara efek atau dampak gitu ya, di tiap golongan pastinya berbeda gitu. Salah satu hal kenapa misalkan ganja, heroin, ekstasi, kokain itu masuk golongan 1, karena memang golongan 1 ini memiliki daya rusak dampak yang lebih besar dibandingkan golongan 2 dan 3 gitu. Tetapi kalau kita bicara dampak secara umum, gitu, kita bicara dampak jangka pendek gitu ya. Yang jelas itu akan menyebabkan adanya perubahan fisik dan perilaku. Itu yang paling gampang terlihat gitu. Perubahan fisik jelas, misalkan apa yang tampak pada kondisi tubuh seseorang, misalkan contoh misalkan adanya penurunan berat badan secara drastis kayak gitu. Kemudian kecenderungan seseorang kurang memperhatikan masalah kebersihannya kayak gitu. Jadi apa yang terlihat, nah itulah yang kita sebut dengan kondisi fisik kayak gitu. Nah, perilaku bagaimana? Nah, perilaku orang menjadi cenderung agresif, kemudian juga emosional kayak gitu kan, kemudian juga destruktif, merusak kayak begitu. Nah, tentunya memang orang-orang terdekatnya yang paling tahu gitu ya. Kalau kita misalkan punya sahabat, kita tahu keseharian dia, gitu ya. Pada saat misalkan perilakunya berubah, pasti itu akan menimbulkan pertanyaan di benak kita. Kok ada yang beda ya dengan sahabat kita kayak gitu. Nah, itu adalah gambaran secara umum ya, fisik maupun perilaku kayak gitu dampak. Nah, kalau kita bicara dampak jangka panjang, nah, tentunya, ini saya mengacu kepada hasil survei yang dilakukan oleh BNN dan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, gitu ya.
Jadi penyalahgunaan narkotika itu yang paling merusak itu adalah faktor kejiwaan seseorang gitu. Jadi setelah faktor kejiwaannya itu yang paling mendominasi, selanjutnya apa? Nah, hepatitis C gitu ya, kemudian juga sirosis hati, kemudian juga penyakit menular seksual, HIV/AIDS gitu, gangguan kebocoran jantung, stroke. Nah, itu adalah beberapa dampak jangka panjang yang diakibatkan karena penyalahgunaan narkoba ini gitu ya. Jadi yang diserang itu fisik dan juga kejiwaan seseorang gitu. Lebih gitu. Jadi dampaknya baik secara jangka pendek mulai dari fisik dan perilaku yang cenderung berubah ya Pak ya, secara drastis, kemudian juga jangka panjangnya ini melalui kejiwaan hingga penyakit gitu ya Pak. Betul. Ya? Oke, next question nih Pak. Biasanya faktor apa saja yang mendorong seseorang itu untuk mengkonsumsi narkoba? Banyak hal sebenarnya ya. Kenapa seseorang itu mengkonsumsi narkoba. Nah, saya mau bicara dulu mengenai siapa sih orang yang mendominasi sebagai penyalahguna narkoba gitu. Kalau kita balik lagi bicara kepada data hasil penelitian BNN kayak begitu, yang mendominasi itu dari tiap survei ini kecenderungannya hampir sama gitu. Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah kalangan pekerja kayak gitu. Yang kedua itu adalah pelajar gitu. Kalau ditanya alasannya itu apa, jelas. Kalau misalkan pekerja adalah yang pertama karena kemampuan finansial mereka gitu. Nah, yang berikutnya itu bermacam-macam. Alasan untuk meningkatkan stamina, fisik, supaya kuat melek, kayak begitu kan. Nah, kemudian kalau bicara pelajar, nah, saya mengutip lagi kepada hasil survei BNN tahun 2018 gitu. Jadi surveinya ini dilakukan kepada 303 responden gitu ya. Sasarannya adalah pelajar dan mahasiswa gitu. Nah, alasan yang paling besar yang membuat mereka mengkonsumsi narkoba sebanyak 68% dari 303 responden itu adalah faktor keingintahuan karena faktor coba-coba kayak gitu ya. Nah, kemudian juga sebanyak faktor 16% ini yang mendominasi nomor 2 adalah karena ingin senang-senang gitu. Nah, faktor-faktor berikut itu beraneka ragam gitu ya, karena ajakan, kemudian bujukan, karena faktor stres, kemudian faktor jebakan kayak begitu, dan beraneka ragam gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari hasil survei ini, nah, kita punya gambaran tuh, gitu ya. Berarti yang mendominasi kenapa pelajar dan mahasiswa itu mengkonsumsi narkoba adalah karena faktor keingintahuan, faktor coba-coba, gitu ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Pertanyaan berikutnya kan seperti itu, gitu ya. Berarti kemungkinan memang karena keterbatasan informasi yang mereka miliki gitu. Mereka tidak punya informasi yang cukup, mereka belum bisa membedakan mana yang baik atau mana yang buruk, ataupun mungkin mereka merasa bahwa ini dinilai tidak terlalu buruk sebenarnya gitu ya, makanya kemudian mereka mencoba untuk mengkonsumsinya gitu. Padahal ternyata justru daya rusaknya luar biasa gitu. Baik, ternyata dibagi menjadi 2 golongan ya Pak ya, faktornya ini yaitu mulai dari golongan pekerja, kemudian juga golongan pelajar dan mahasiswa yang tentunya banyak sekali faktornya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Krisna, mulai dari kemampuan secara finansial, rasa ingin tahu yang tinggi, mencoba-coba, dan untuk kesenangan semata, begitu ya Pak? Ya. Nah, next question ya Pak. Tadi kan Bapaknya udah bilang ya bahwa untuk pelajar atau mahasiswa ini mereka mencoba-coba karena juga belum mengetahui secara detail informasi terkait bahaya narkotika ini. Nah, apa sih Pak langkah yang harus dilakukan anak muda khususnya untuk mahasiswa nih yang berfungsi sebagai agent of change dalam menumpas mencegah penyalahgunaan narkotika? Apa saja langkah-langkahnya?
Oke, kalau bicara bagaimana sih upayanya supaya generasi muda, pelajar dan mahasiswa khususnya gitu ya, itu bisa membekali diri dari yang namanya narkoba, kayak gitu. Nah, kalau tadi disinggung mengenai agent of change, itu kalau dari kacamata kami, itu kami menyebut mereka itu sebagai penggiat anti narkoba atau relawan anti narkoba, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah generasi muda harus tahu dulu nih, gitu ya, berbagai informasi mengenai narkoba itu sendiri, gitu. Sekarang kan akses informasi sudah sebegitu mudahnya, gitu. Apalagi kalau kita bicara mahasiswa. Saya hampir yakin pasti semua mahasiswa, apalagi di kota-kota besar, itu sudah punya smartphone, kayak gitu. Nah, berarti mereka bisa mengakses berbagai informasi itu dengan mudah, gitu ya. Nah, salah satunya adalah informasi mengenai narkoba itu sendiri, gitu. Jadi kita harus tahu informasi soal narkoba ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mencegah diri kita agar jangan sampai kita salah langkah, kayak gitu. Karena balik lagi tadi kan, kalau ditanya misalkan kenapa banyak orang yang pengen coba-coba, bisa jadi mungkin karena keterbatasan informasi mereka, gitu. Nah, makanya berarti kita harus punya informasi yang cukup, gitu kan. Narkoba itu apa sih? Kemudian jenis-jenisnya, contohnya yang sekarang lagi tren ini seperti apa sih? Dampaknya kalau saya mengkonsumsi itu kayak mana? Gitu. Nah, hal-hal seperti itu, insya Allah kalau misalkan kita tahu, nah, kita bisa menjaga diri kita. Gitu. Sehingga kita tidak salah langkah, tidak tergelincir, manakala kita berhadapan dengan narkoba itu sendiri. Gitu. Itu sih mungkin. Oke, berarti langkah untuk mahasiswa yang pertama kali dilakukan adalah menggali informasi sedalam mungkin terkait bahaya penyalahgunaan narkotika ya Pak ya. Betul. Yang mana sudah tersedia nih teman-teman di websitenya BNN ya, yang juga ada di Instagramnya. Betul. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi situs-situs yang pasti sudah terdeteksi kebenarannya seperti websitenya BNN ataupun Instagramnya BNN begitu. Kemudian nih Pak, di pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar para pemuda tetap konsisten untuk menjauhi bahaya narkotika? Ya, tentunya kalau ditanya misalkan bagaimana supaya mereka bisa tetap konsisten, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari para pelajar mahasiswa tersebut, gitu ya. Selain kita sebagai pelajar mahasiswa itu perlu membekali diri dengan pengetahuan, jangan lupakan juga peran orang tua, keluarga, termasuk juga peran dari sekolah dan kampus, kayak begitu. Karena kalau kita bicara masalah narkoba, kita bicara informasi yang menurut saya itu dibutuhkan oleh semua orang, gitu. Kita bisa bicara soal narkoba itu dari anak usia dini hingga orang dewasa, gitu kan. Nah, tinggal informasinya saja yang kita pilah-pilah, mana yang tepat sesuai dengan usia, kayak gitu. Jadi semua pihak-pihak itu ini harus bersama-sama, gitu ya. Jadi bukan hanya misalkan kewajiban si mahasiswanya saja berusaha untuk mencegah narkoba, tapi kampusnya abai, itu nggak bisa, gitu. Kampus juga harus punya komitmen, gitu. Dan kampus jelas punya kepentingan menjaga wilayahnya agar bersih dari yang namanya narkoba, kayak gitu. Berarti adanya kontribusi dari masing-masing pihak begitu ya, dan melibatkan banyak sekali pihak, mulai dari pihak lingkungan sosial, keluarga yang merupakan lingkungan terkecil, hingga kampus ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian apa saja Pak yang bisa diperoleh atau manfaat apa saja ketika kita sebagai pemuda atau generasi muda ini mulai menjauhi narkotika? Oke, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita bicara pencegahan narkoba, gitu ya, memang ini bicara proses jangka panjang, kayak begitu. Dan saya bisa pastikan kalau kita menjauhi narkoba, yang jelas itu adalah yang pertama kita sehat. Ya dong, ya kan? Badan kita sehat, gitu. Tidak tercemar oleh yang namanya narkoba, zat-zat yang berbahaya, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kita tidak berurusan dengan hukum,
ya kan? Kan nggak boleh namanya apalagi mengedarkan narkoba seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita punya hubungan yang harmonis baik dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kita bisa mewujudkan cita-cita kita, gitu. Setiap orang pasti punya cita-cita, punya keinginan, gitu ya. Saya ingin sukses ke depannya. Setelah saya sekolah, saya ingin kuliah di sini. Setelah kuliah, saya ingin bekerja, atau saya ingin berwira swasta, kayak gitu. Dan semua itu bisa dicapai, gitu ya. Salah satunya, secara tidak langsung adalah dengan cara kita menjauhi narkoba, kayak begitu. Itu menurut saya sih. Baik, banyak sekali manfaat ya Pak yang didapatkan Yes, ketika generasi muda ini menghindari atau menjauhi penyalahgunaan narkoba. Nah, the last question nih Pak. Oke. Apa sih Pak pesan untuk generasi muda Indonesia? Oke, pesan saya kepada generasi muda Indonesia ya, khususnya para pelajar dan para mahasiswa, jangan lupa yang pertama itu rajin untuk belajar, gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk rajin beribadah, gitu, senantiasa hormat dan menghargai orang tua dan para guru dosen kita, kayak gitu. Dan kemudian jangan lupakan juga untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari diri kita, gitu. Upaya peningkatan kualitas diri ini berbagai macam cara sih sebenarnya, gitu ya. Dengan kita memiliki banyak keterampilan seperti itu, dengan kita menguasai kemampuan bahasa, kemudian juga kita memiliki banyak informasi, gitu ya. Nah, dan juga salah satu hal yang juga kalian harus pahami adalah jangan pernah yang namanya coba-coba narkoba, seperti itu. Jadi tidak ada istilah bahwa penggunaan narkoba sekali, dua kali itu tidak akan berpengaruh. Kuncinya kalau kalian ingin sukses, gitu ya, ingin selamat, ingin sehat, gitu, penekanan saya adalah jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba. Itu mungkin. Oke. Dari pesan Bapak ini perlu di-highlight ya teman-teman, bahwa kita sebagai generasi muda, ketika kita menginginkan kehidupan kita yang sehat, sejahtera, kita harus banget untuk menjauhi narkoba, dan jangan pernah untuk coba-coba hanya untuk kesenangan sesaat, kayak karena dampaknya banyak sekali. Wah Pak Krisna, tak terasa ya 20 menit lebih kita bincang-bincang terkait peran agent of change untuk generasi penerus bangsa dalam menumpas bahaya narkotika saat ini, Pak. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman Genbiers dimanapun kalian berada. Nah, bahwa perlu kita ketahui bahwa sebagai generasi muda kita ini menjadi tameng. Kita menjadi tameng yang tentunya harus siap untuk mewujudkan perubahan Indonesia yang sehat dan sejahtera serta bebas dari narkotika. Saya Salma Aulia dan Bapak Krisna pamit undur diri. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.